Gundik pilihan suamiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Bagaimana Bu? Apa suaminya bisa dihubungi? Tanya dokter. Belum bisa dok. Belum diangkat dari tadi. Jawabku dengan napas tersengal. Karena saat ini aku sedang berada di ruang persalinan. Aku seorang diri. Tak ada suami atau keluarga yang menemaniku. Ibu sudah kutelepon tadi. Tapi karena jarak rumah yang cukup jauh, jadi ibu pasti lama sampai ke sini. Sedangkan suamiku sendiri sedang sibuk di tempat usaha kami. Dan entah mengapa juga, sedari tadi aku telepon tidak ada jawaban darinya. Kalau begitu, kita mulai saja ya Bu, biar kami yang mendampingi. Ucap dokter lagi dengan lembut. Aku pun pasrah. Aku juga sudah tidak tahan dengan rasa sakit ini yang luar biasa. Ada satu dokter dan beberapa perawat yang menangani persalinanku. Ayo Bu, tarik nafas, hembuskan ya. Ucap dokter memberi aba-aba. Aku menuruti. Aku menarik nafas dalam-dalam. Lalu ku hembuskan. Dan tak lama, alhamdulillah, yang aku perjuangkan sejak beberapa jam lalu, akhirnya, dia lahir juga. Pecahlah suara tangisan bayiku, memenuhi ruangan persalinan. Air mataku mengalir. Rasa sakit berjam-jam yang aku rasakan tadi berubah menjadi rasa bahagia. Mataku menangis, namun bibirku tersenyum. Anaknya laki-laki Bu, sehat walafiat, kata dokter sambil memperlihatkan anakku yang baru lahir. Alhamdulillah dokter, ucapku bersyukur. Bayi ini adalah bayi yang sudah ku nanti-nanti setelah 7 tahun pernikahanku. Ya, aku memang tak langsung dikaruniai anak. Aku harus menunggu kurang lebih 6 tahun, barulah aku bisa hamil. Andai Mas Ega ada di sini, dia pasti senang banget, batinku. Alhamdulillahnya tak ada robekan, jadi tak perlu dijahit. Setelah aku dibersihkan dan bayiku juga, kami dipindahkan ke ruang rawat. Tak lama kemudian, ibu dan adikku datang. Alhamdulillah, cucu ibu sudah lahir, kata ibuku dengan mata berbinar. Dengan senang, ia menggendong cucunya. Ya Allah, cucu nenek, tampan sekali kamu nak, kata ibuku. Bahkan beliau sampai menangis. Begitu juga dengan adikku Nita. Mbak, selamat ya, aku ikut seneng, ucapnya dengan suara bergetar. Dia memelukku, air matanya bahkan sampai jatuh ke pipiku ini. Iya Nita, makasih ya, maaf kami datangnya telat, ucapnya lagi. Gak apa-apa, yang penting kalian sudah sampai. Lihat keponakanmu, tampan kan? Ucapku. Iya, tampan banget. Dia mirip banget sama kamu, Mbak. Lihat hidungnya, bibirnya, mirip banget. Iya. Mas Ega kayak gak kebagian ya? Jawabku sambil memperhatikan wajah anakku itu. Iya, kami pun tertawa. Tawa bahagia memenuhi ruangan. Loh, tapi ngomong-ngomong Ega mana? Apa dia lagi keluar? Tanya ibu. Mungkin baru menyadari kalau suamiku tak ada di sini. Mas Ega belum datang dari tadi, Bu. Jawabku. Apa? Belum datang dari tadi? Dia kemana memangnya? Apa dia tidak tahu kalau kamu melahirkan? Tanya ibu dengan nada suara yang cukup tinggi. Mas Ega memang belum tahu, Bu. Karena pas tadi dia berangkat ke gudang, aku memang belum ngerasain apa-apa. Gak lama Mas Ega pergi, barulah aku kontraksi, Bu. Terus aku pesan taksi online untuk kesini. Jawabku menjelaskan. Terus sekarang kamu gak nelpon dia? Tanya ibu lagi. Sudah Bu, tapi belum dijawab. Mungkin Mas Ega lagi sibuk atau sedang bertemu klien. Biasalah Bu, aku udah ngerti itu. Jawabku lagi berusaha memberi pengertian pada ibu. Semoga setelah ini ibu bisa mengerti. Tapi gak bisa gitu juga dong. Seharusnya HP itu standby di tangannya. Jadi kalau ada apa-apa, dia bisa cepat bergerak. Kan kamu sedang hamil tua. Gimana sih Ega ini? Ucap ibu dengan wajah kesalnya. Ya udah Bu, gak apa-apa. Mungkin sebentar lagi Mas Ega sampai. Ini, dia sudah balas pesanku. Jawabku sambil menunjukkan ponsel. Ya udah deh. Tak lama kemudian Mas Ega sampai. Alhamdulillah sayang. Kamu selamat. Anak kita juga. Ucapnya. Iya Mas. Mas Ega terlihat bahagia. Namun, ekspresi bahagianya tidak seperti ekspektasiku.
Kupikir nanti Mas Ega akan menangis, tapi ternyata tidak. Dia memang bahagia, namun terlihat biasa gitu. Ya seolah ini bukan anak pertama yang sudah kami nanti-nanti sejak lama. Ia mengambil anak kami dari gendongan ibu, menciumnya, lalu mengazankan bayi itu. Kita mau kasih nama dia siapa? Tanya Mas Ega selesai mengazani. Arga mas, jawabku. Nama yang bagus, aku setuju. Ibu juga setuju, jawab ibu. Sementara Nita, dia hanya mengangguk. Army, kalau nanti kamu diperbolehkan pulang, kamu harus benar-benar jaga kesehatan. Karena kamu itu menyusui, harus makan yang banyak, supaya anakmu kenyang, kamunya juga nggak lemes. Pesan ibu. Iya bu. Terus, maaf juga, ibu nggak bisa menemani kamu. Karena kamu tahu sendiri, ibu harus mengajar, ibu nggak mungkin izin lama-lama. Palingan, ibu cuma bisa temenin kamu sampai besok, kata ibu lagi. Iya bu, nggak apa-apa. Army paham kok, jawabku sambil tersenyum. Palingan nanti Nita yang temani kamu, tapi dia juga nggak bisa lama-lama. Kalau dia udah waktunya kuliah lagi, ya harus tetap masuk, kata ibu. Iya bu, nggak apa-apa, kan ada Mas Ega juga. Lagian, aku juga nggak begitu lemah kok bu, karena kan nggak dijahit. Jadi pasti pemulihanku lebih cepat. Besoknya aku diperbolehkan pulang. Aku dan anakku sehat, alhamdulillah. Sesampainya di rumah kami, semua sudah dipersiapkan oleh Mas Ega. Kamar sudah disusun rapi. Makasih ya mas, ucapku pada Mas Ega. Sama-sama sayang. Ini, anak kita letakkan di sini saja. Mas Ega menyuruhku meletakkan bayi kami di box bayi, hadiah dari ibuku. Iya mas, jawabku. Bayi kami begitu anteng, dia pintar sekali. Dia nangis kalau pipis dan lapar aja. Sama buang air besar. Selebihnya dia tidur terus. Sayang, kamu istirahatlah, biar aku yang beresin rumah, ucapnya. Iya mas, makasih ya. Karena lumayan mengantuk, aku pun tidur. Namun tiba-tiba Mas Ega membangunkanku. Ada apa mas? Tanyaku terkejut. Ini, rumah ibu kebakaran, ucapnya dengan wajah panik. Apa? Rumah ibu kebakaran? Terus gimana dong mas? Aku kesana dulu ya, kamu di rumah saja. Aku pun hanya bisa mengangguk, tak lagi banyak bertanya. Mas Ega segera meraih kunci mobil dan pergi dari rumah. Ya Allah, semoga ibu gak apa-apa. Doaku, ya aku hanya bisa mendoakan. Aku tak bisa kemana-mana. Saat ini aku hanya bisa di rumah dan berharap semuanya baik-baik saja. Sudah beberapa jam Mas Ega pergi, tapi belum ada kabar. Aku ingin menelponnya, tapi takut kalau di sana sedang riuh-riuhnya. Jadi kuputuskan untuk menunggu saja kabar dari Mas Ega. Sampai pukul 9 malam, Mas Ega belum juga sampai di rumah lagi. Aku semakin panik. Ya Allah, semoga gak apa-apa. Aku terus berharap. Dan tak lama, terdengarlah suara mobil suamiku pulang. Alhamdulillah ya Allah, Mas Ega sudah kembali. Aku membukakan pintu. Ku tinggal anakku yang masih tertidur pulas. Mas, gimana keadaan ibu? Tanyaku ketika suamiku sudah turun dari mobil. Belum sempat suamiku menjawab, dari pintu samping keluarlah seorang perempuan. Sementara dari bagian belakang, keluarlah ibu mertuaku. Perempuan itu keluar sambil menggendong anaknya. Siapa dia? Batinku. Aku langsung melihat ke arah Mas Ega, dan spontan langsung bertanya. Siapa dia, Mas? Mas Ega malah menunduk, bukannya langsung menjawab pertanyaanku. Aku istrinya Mas Ega, istri keduanya. Malah perempuan itu yang bersuara. Seketika aku terkejut mendengar jawabannya. Maksudnya gimana ini, Mas? Tanya aku tak mengerti. Kita masuk dulu ya, ucap Mas Ega. Dengan masih bingung, aku berjalan masuk ke dalam rumah. Ibu istirahat dulu ya, Bu. Di kamar tamu. Mas Ega bicara pada ibunya. Dan ibu mertuaku menurut. Dengan wajahnya yang terlihat sangat letih dan lemas, ibu mertuaku berjalan ke arah kamar tamu. Sementara, aku, Mas Ega, dan perempuan itu beserta bayinya, kami duduk di sofa ruang tamu. Apa maksud wanita ini, Mas? Kenapa dia bilang seperti itu tadi? Tanyaku dengan suara tegas. Aku memang istri Mas Ega, istri keduanya.
Lagi-lagi perempuan itu yang bersuara. Tolong jelaskan, Mas. Aku langsung bertanya lagi semakin tegas ke Mas Ega. Iya, dia memang istriku. Akhirnya suamiku itu jujur. Maksudnya gimana ini, Mas? Tolong jelaskan dari awal. Pintaku. Iya, aku sudah menikahinya. Karena aku pengen punya anak. Tapi gak kusangka. Setelah aku menikahinya 2 bulan, kamu hamil juga. Maafin aku, Army. Jawab Mas Ega. Air mataku langsung menetes. Yang tadinya aku masih berusaha kuat. Tapi ternyata aku tak sekuat itu. Air mataku luruh juga. Sementara perempuan itu, dia terus saja menimang-nimang anaknya yang tertidur. Terus, kamu kenapa bawa perempuan ini ke sini? Tanyaku dengan suara bergetar. Rumah ibu kebakaran, Army. Dia gak punya tempat tinggal. Kemana lagi aku akan membawa dia kalau bukan ke sini? Jawab suamiku. Jadi, kamu mau dia tinggal di sini? Aku tidak izinkan, Mas. Kalian saja sudah menyakitiku. Dan sekarang, kamu menyuruhku menerima perempuan ini? Bentakku. Mau gimana lagi, Army? Ini sudah malam. Aku gak mungkin mencarikan dia kontrakan malam-malam begini. Aku mohon, kasihanilah. Kalau kamu tidak kasihan pada ibunya, setidaknya kamu kasihan pada bayinya. Kata Mas Ega memohon. Ya sudah, terserah. Ucapku putus asa. Walau aku benci, tapi aku tak tega dengan bayi itu. Bayi itu tak berdosa. Yang salah adalah orang tuanya, yang menikah lagi secara diam-diam di belakangku. Aku langsung naik ke lantai 2. Aku kembali ke kamarku. Aku langsung masuk dan segera kukunci dari dalam. Aku tak ingin Mas Ega masuk. Aku mau sendiri dulu malam ini. Aku menangis lagi di dalam kamar. Aku tenggelamkan wajahku di bantal, agar isak tangisku tak terdengar. Takutnya nanti Arga malah bangun. Ya Allah, cobaan apa ini? Kenapa aku mendapatkan 2 cobaan sekaligus? Rumah mertuaku kebakaran. Dan sekarang, aku harus mengetahui fakta kalau ternyata suamiku sudah menikah diam-diam dengan perempuan lain, bahkan sampai punya anak. Astagfirullahaladzim. Aku menangis pilu. Tak kuat rasanya, dan tak kusangka kalau semuanya akan berubah secepat ini. Tapi enggak, aku enggak boleh lemah. Cukuplah aku menangis malam ini. Besok, aku enggak boleh nangis lagi. Ku kepalkan tangan. Aku sudah bertekad. Aku tak akan membiarkan perempuan itu bisa bahagia dan hidup enak di rumah ini. Tak akan kubiarkan itu. Aku memikirkan beberapa cara untuk membuatnya kapok, sekaligus memberi pelajaran pada Mas Ega, karena seenaknya dia sudah mengkhianati pernikahan kami. Aku langsung teringat dengan masa lalu. Dulu, aku dan suamiku itu adalah perintis. Kami sama-sama kerja. Kami kumpulkan uang sedikit demi sedikit untuk membangun usaha impian. Melihat proyek pembangunan yang terus berkembang sampai sekarang ini, kami melihat peluang di sana. Kami memberanikan diri, menggunakan modal yang ada untuk menjadi pemasok material di setiap proyek. Kami menerima, baik skala kecil ataupun skala besar. Kami akan menjadi pemasok materialnya, mulai dari besi, semen, batu bata, pasir, kerikil, cat, dan segala bahan bangunan lainnya. Kami menyediakan. Kami siap memberikan apapun yang klien minta. Dan kami juga menawarkan harga yang sangat cantik tentunya. Kami dulu mulai hanya dari yang kecil dulu. Memasok material untuk pembangunan rumah. Lalu ada lagi yang pesan untuk pembangunan masjid. Hingga akhirnya ada yang mengajak kerjasama untuk memasok material pembangunan perumahan. Mulai dari situlah usaha kami semakin lancar. Tentu saja keuntungan yang kami dapatkan juga besar. Selama ini, aku dan Mas Ega bekerja sama. Dia yang bagian bertemu dengan klien. Sementara aku, yang mengecek dan memastikan langsung, sudah lengkapkah pesanan yang ditulis. Jangan sampai ada yang kurang. Atau jangan sampai ada yang salah tulis. Disitulah aku yang memastikan. Dan bagian keuangan, juga aku. Tapi semenjak aku hamil tua ini, aku mempercayakan kepada salah satu karyawanku. Dan aku langsung teringat.
Sudah beberapa bulan terakhir aku tidak memeriksa keuangan. Jangan-jangan uangnya sudah banyak hilang lagi. Karena kan suamiku punya istri lain. Pasti dia mengeluarkan uang banyak untuk istri keduanya. Sebenarnya, Nita ingin menemaniku di sini. Tapi sayang, tugas kuliahnya sedang banyak-banyaknya. Jadi kusuruh saja dia pulang. Daripada tugas kuliahnya tidak selesai. Toh aku juga bisa mengurus diriku sendiri di sini. Besok paginya, suasana rumah terasa berbeda. Bukan karena hanya ada bayi baru di rumah ini, tapi karena ada Gundik juga. Ya, ada Gundik beserta anaknya juga di rumah ini, yang sudah menghancurkan rumah tanggaku dan Mas Ega. Aku sudah bangun sedari tadi untuk menyiapkan sarapan. Sementara perempuan itu, mungkin dia masih di alam mimpi. Baiklah, akan kukasih paham dia apa yang seharusnya dia lakukan jika dia numpang di rumahku. Aku juga sudah menyiapkan teh untuk Mas Ega. Diminum tehnya, Mas. Ucapku dengan nada yang tak seperti biasanya. Makasih sayang, jawabnya. Jadi kamu mengizinkan kan? Kalau Lila tinggal di sini. Mas Ega membuka pembicaraan. Ternyata nama perempuan itu Lila. Aku pun baru tahu. Iya mas, aku izinkan dia tinggal di sini. Tapi dengan beberapa syarat, kata aku. Syarat? Apa itu? Tanya Mas Ega. Sementara Lila, dia hanya menunduk sambil menggendong bayinya. Kalau dia mau tinggal di rumah ini, dia harus mengerjakan kewajibannya sebagai seorang istri. Di sini, tidak ada nyonya yang dilayani oleh pembantu. Karena memang kita nggak pernah pakai asisten rumah tangga. Jadi sebagai istri kamu, dia juga harus mengerjakan hal yang sama sepertiku. Selama ini, aku nggak pernah pakai asisten rumah tangga. Rumah ini aku yang mengurusnya sendiri. Jadi aku mau dia juga seperti itu. Kalau dia mau tinggal di rumah ini, berarti dia juga harus merawat rumah ini. Dia harus membersihkan rumah ini, memasak, dan mengurus kamu mas sebagai suaminya. Aku mau tugasku digantikan olehnya sementara waktu. Supaya kamu tahu juga mas, apakah istri keduamu ini layak atau tidak untuk menjadi istrimu? Ucapku setengah menyindir. Maksudmu apa sih Mi? Tanya Mas Ega. Tidak ada maksud apa-apa. Kalau dia mau tinggal di sini, ikuti peraturanku. Kalau tidak mau, silakan saja tinggal di tempat lain. Jawabku tegas. Lila terlihat tidak suka. Dia menatap suamiku seolah meminta untuk dibela. Sudahlah, turuti saja. Lagi pula, memang itu sudah kewajiban sebagai seorang istri kan? Kata suamiku. Aku tersenyum puas. Karena Mas Ega berpihak padaku. Enak saja. Di sini dia akan enak-enakan. Tidak akan kubiarkan. Dan satu lagi mas. Soal keuangan, tetap aku yang mengaturnya seperti biasa. Kalau dia butuh apa-apa, bilangnya sama aku. Aku tidak izinkan kamu kasih uang langsung ke dia tanpa sepengetahuanku. Ucapku sambil menatap mata Mas Ega tajam. Iya, jawab suamiku pasrah. Aku memperhatikan sekilas wajah Lila. Sepertinya wajah ini tak asing. Sebenarnya perempuan ini siapa sih? Dan setelah ku ingat-ingat, ternyata dia orang yang pernah kerja di gudang kami. Dulu, dia salah satu kasir. Tapi resign karena katanya mau menikah. Kupikir dia mau menikah sama siapa? Ternyata dia menikah sama suamiku. Dasar perempuan licik, gumamku dalam hati. Ingat ya Lila, ini terakhir aku masak di rumah ini. Seterusnya, kamu yang harus melakukannya. Tapi, aku kan masih punya bayi. Mana mungkin aku bisa mengurus rumah ini sendirian. Dan semuanya aku mengerjakan sendiri. Mana mungkin bisa? Jawabnya. Kalau kamu gak bisa, ya sudah, jangan tinggal di sini. Jawabku menggampangkan. Mas, gimana ini? Aku gak mungkin bisa mengerjakan semuanya sendiri. Aku repot, Mas. Ucapnya mengadu pada Mas Ega. Tapi mau gimana lagi? Kamu mau tinggal di sini kan? Kamu yang kekeh mau tinggal di sini. Ya sudah, sekarang kamu harus terima resikonya. Kamu harus turuti permintaan Army. Jawab Mas Ega tegas ke perempuan itu. Oh, aku jadi tahu. Ternyata perempuan itu yang mau tinggal di sini.
Atau jangan-jangan memang dia ada niat untuk menguasai rumah ini juga. Dasar wanita ular, kundik tak berpendidikan. Gumamku dalam hati. Siangnya, Lila keluar rumah. Pamitnya mau beli baju. Karena baju dia, baju anaknya, dan juga baju ibu mertuaku sudah hangus terbakar. Tak ada lagi yang tersisa. Karena kasihan, ku beri dia uang 2 juta. Kurasa uang segitu sudah cukuplah untuk membeli pakaian. Hingga sore hari perempuan itu baru pulang. Dia pulang dengan membawa banyak sekali paper bag di tangannya. Dan setelah ku perhatikan, kayaknya baju yang dia beli itu lumayan mahal harganya. Kurasa uang 2 juta yang aku beri itu nggak cukup. Kalau untuk beli baju bermerek seperti ini, dapat uang dari mana dia? Atau jangan-jangan Mas Ega diam-diam memberi perempuan itu uang? Aku tak mau ambil pusing. Nanti saja aku cari tahu. Karena kebetulan Arga menangis. Pasti dia kehausan. Buru-buru aku ke kamar untuk memberinya ASI. Di saat aku sedang menyusui Arga, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. "Mbak, keluar sebentar," teriak seseorang. Dan aku tahu kalau itu suara Lila. "Mbak, aku pinjam baju anakmu dong. Aku tadi kelupaan beli baju untuk anakku. Anak kita kan sama laki-laki. Aku benar-benar kelupaan beli baju untuk Deo. Aku pinjam bajunya Arga dulu ya," ucapnya tak tahu malu. Bisa-bisanya, dia belanja sebanyak itu, tapi nggak beli baju untuk anaknya dengan alasan lupa. Sungguh alasan yang tidak masuk akal. Di mana-mana seorang ibu akan mendahulukan keperluan anaknya daripada dirinya sendiri. Lah ini, dia sampai lupa membelikan 1 setel baju untuk anaknya. Kamu itu ibu macam apa sih? 1 setel baju untuk anakmu saja kamu sampai lupa. Keterlaluan sekali. Kataku kesal dengan kelakuannya. "Ya gimana mbak, namanya juga orang lupa," jawabnya enteng. Karena aku kasihan dengan Deo, aku ambilkan beberapa baju Arga. Aku tak tahulah baju ini muat atau enggak. Karena usia Deo sekarang sudah hampir 2 bulan. Nah, ini kayaknya muat mbak untuk Deo. Aku pinjam dulu ya. Nanti kalau aku sudah beli baju baru, aku ganti. Tanpa mengucapkan terima kasih, dia langsung berbalik dan turun. Aku hanya bisa mengelus dada. Baru sehari saja dia di sini sudah sangat menyusahkan. Setelah Arga tertidur pulas, aku turun ke bawah karena perutku lapar. Namun aku malah mendapati pemandangan yang sangat membuatku takjub sekali. Yaitu suamiku, yang juga suami Lila, sedang memarahi Lila karena belanja menghabiskan uang sampai 10 juta. Menakjubkan sekali bukan? Ya, perempuan itu belanja baju untuknya dan ibu mertuaku. Bisa habis sampai 10 juta. Sebenarnya baju macam apa yang dia beli? Dan kalau dia menghabiskan uang sampai segitu banyaknya, sementara aku hanya memberi dia 2 juta, lalu sisanya dari mana? Aku turun ke bawah sambil melipat tangan di dada. Mas Ega menyadari kehadiranku. "Wah, enak banget ya yang habis belanja sampai 10 juta. Tapi ngomong-ngomong, uangnya dari mana ya? Seingatku, aku hanya beri uang 2 juta. Tanyaku dengan serius. "Ya dari suamiku lah mbak. Suamiku kan kaya. Jadi berapapun yang aku mau pasti dia kasih," jawab Lila dengan bangga. "Jadi kamu ngasih uang perempuan ini tanpa seizinku mas? Kamu lupa ya yang aku bilang tadi pagi? Padahal baru tadi pagi aku ngomong," ucapku kesal pada Mas Ega. "Itu pakai kartu kreditku. Nanti aku yang bayar," jawab suamiku. "Kamu bayar kartu kredit itu dari mana? Kalau bukan dari tempat usaha kita," tegasku. Ingin rasanya aku menjambak rambut suamiku itu agar dia sadar. "Ya kan aku juga ikut mengelola usaha kita. Jadi aku punya hak dong," jawabnya lagi enteng. "Mas, kamu itu lupa atau bagaimana sih? Usaha itu dibangun atas dasar kejujuran. Kamu udah gak jujur sama aku, Mas. Dan entah sudah berapa lama kamu melakukan ini. Aku kecewa sama kamu, Mas. Kamu sudah mengingkari janji kita. Ya, dulu kami berjanji akan saling jujur apapun itu. Berapapun uang yang keluar, apalagi untuk keperluan pribadi, harus dibicarakan, harus dicatat, supaya tidak ada dusta di antara kita. Dan ini, entah sudah berapa lama dia melakukannya. Bukan begitu maksudku, Armi. Tapi kan, aku juga punya hak.
Karena aku juga harus menafkahi Lila. Aku juga harus memberi nafkah ibu. Ucapnya lagi. Nafkah? Nafkah kamu bilang? Kamu sendiri yang menyulitkan dirimu, Mas. Andai kamu tak menikah lagi dengan Lila, nafkahmu hanya untukku, Arga, dan juga ibumu. Tak ada lagi perempuan ini yang mengusiknya. Kamu itu menyusahkan dirimu sendiri. Lihatlah sekarang. Keuangan gudang kita jadi morat-marit. Usaha kita aku nggak tahu gimana nasib ke depannya. Kamu udah nggak jujur, Mas. Aku sudah lama nggak ngecek. Besok akan kuperiksa sendiri dan kupastikan laporan keuangan selama ini. Ucapku. Army, kamu nggak percaya sama aku ya? Tanya Mas Ega. Bukan aku tak percaya, Mas. Kamu sendiri yang sudah mengkhianati kepercayaanku. Jadi masih pantaskah aku untuk percaya sama kamu? Ucapku tegas. Rasanya tak bisa lagi aku kendalikan amarahku ini. Aku minta maaf, Mi. Aku salah. Suaranya merendah, meminta maaf. Tapi maaf itu menurutku tak ada artinya. Apa yang dilakukan sudahlah sangat keterlaluan. Simpan saja maafmu, Mas. Semua gak ada artinya. Aku langsung berbalik dan meninggalkannya. Aku ke dapur untuk mengambil makanan, lalu membawanya ke kamar. Aku harap kamu gak lupa tugasmu, Lila. Kamu harus siapkan makan malam, karena sudah gak ada lauk di dapur. Aku langsung meninggalkan mereka. Namun, baru beberapa langkah aku naik tangga, terdengar suara Lila merengek pada suaminya. Mas, aku capek banget baru pulang belanja. Untuk makan malam kita beli aja ya, kata perempuan itu. Sudah jelas, dia memang matre dan pemalas. Bisa-bisanya Mas Ega menikahi perempuan model begitu. Spek gundik banget, batinku. Kulanjutkan langkah lagi untuk naik ke atas. Terserah dia mau bagaimana. Tapi, aku tak akan membiarkan dia terus menikmati uangku dengan enak. Dia itu gak ikut usaha apa-apa. Aku yang selama ini membangun usaha itu bersama Mas Ega. Bahkan dulu, saking susahnya kami sampai kehabisan beras. Dan sering makan sekali sehari, supaya uangnya cukup sampai gajian lagi. Lah ini dia, tiba-tiba datang dan ingin menikmati seenaknya. Tidak akan kubiarkan. Saat makan malam tiba, semua makanan yang tersedia adalah makanan dari luar. Ini terakhir kalinya ya, beli makanan di luar sebanyak ini. Ini harusnya bisa untuk makan 2 hari. Lah ini cuma untuk sekali makan. Keluarga kami memang mampu, tapi bukan sultan yang duitnya gak akan habis. Kalau gaya hidupmu seperti ini, bisa-bisa rumah ini pun kejual. Ucapku menyindir semuanya. Sudahlah, dimaklumi saja. Lain kali dia gak seperti ini kok. Ucap Mas Ega membela istri kesayangannya. Ya bela saja terus, Mas. Sampai pada akhirnya nanti kamu menyesal. Ucapku sarkas. Maksudmu apa, Mi? Tanya Mas Ega. Ya kamu pikir saja sendiri maksudku apa, Mas? Aku sudah selesai makan. Aku langsung berdiri dan masuk ke kamar. Aku tak membahas soal waktu Mas Ega. Karena aku lebih suka kalau dia berlama-lama dengan istri keduanya. Aku tak sudi lagi sekasur dengannya. Aku jijik. Aku tak bisa membayangkan dia sudah berbagi peluh juga dengan perempuan lain. Aku tak sudi disentuhnya lagi. Besoknya dengan bantuan Nita, aku memintanya diantarkan ke gudang. Aku ingin memeriksa langsung keuangannya bagaimana. Sementara Arga, kutitipkan pada ibu karena tak mungkin aku mengajaknya ke gudang. Gudang itu panas, pengap dan banyak debu. Aku memeriksa keuangan beberapa bulan terakhir. Apa? Pengeluaran promosi sebanyak ini? Ini gak masuk akal, Intan. Kamu tolong jujur. Ini pengeluaran apa sebenarnya? Tanya aku pada Intan, karyawan yang sudah aku percaya untuk mengelola keuangan. Bu, maaf. Ini uang yang pakai Bapak, Bu. Saya hanya menjalankan tugas saja. Maaf ya, Bu, kata Intan dengan raut wajah ketakutan. Jadi maksud kamu suami saya yang menyuruhnya dan yang mengambil uang sebanyak ini? Tanya aku lagi memastikan. Intan mengangguk. Ternyata bukan hanya menikah lagi secara diam-diam kamu, Mas. Kamu juga sudah korupsi uang usaha kita. Ucapku tak terima. Keterlaluan sekali suamimu itu, Mbak. Aku gak nyangka, kata Nita. Ya,
Akhirnya, ibu dan Nita tahu semuanya. Setelah mendapatkan bukti, aku langsung kembali, karena ibu sudah menelpon kalau Arga menangis. Sesampainya di rumah ibu, aku segera menyusui anakku itu. Cerai sajalah dengan laki-laki itu. Dia benar-benar gak tahu diri. Sudah dibantu, ditemani dari nol. Malah kayak gini. Ibu gak tega lihat kamu, nak. Kamu dengarkan ibu. Berpisah sajalah dengan dia, kata ibu. Bu, untuk saat ini, itu belum waktunya. Karena aku tidak mau. Kalau aku langsung berpisah dengan Mas Ega begitu saja, maka Gundik itu akan dengan sangat senang menikmati hartaku, Bu, yang sudah kuperjuangkan. Aku gak mau itu terjadi. Aku harus melakukan sesuatu hingga membuat mereka berdua menyesal dan tidak dapat apa-apa. Tapi, ibu gak tega lihat kamu, nak, kata ibu lagi. Iya, Bu. Armi mengerti kekhawatiran ibu. Tapi, Armi ingin membalas dulu semuanya, Bu. Tolong ibu mengerti ya. Aku berusaha memberi pengertian pada ibu. Ya sudah, terserah kamu. Tapi ibu tidak mau kalau anak ibu terus-terusan menangis. Ibu gak bisa. Ibu mengelus kepalaku dengan lembut, memelukku erat, kemudian mengelus punggungku. Iya, Bu, insya Allah aku kuat. Karena ada ibu, ada Nita, ada Arga juga. Ibu tenang saja ya. Aku bisa hadapi semuanya, Bu. Pokoknya, aku usahakan akan segera menyelesaikan masalahku ini. Akhirnya aku memutuskan sesuatu setelah aku memikirkannya berhari-hari. Aku akan membuka usahaku sendiri. Usaha yang sama seperti usahaku dengan Mas Ega. Tapi kali ini, tak akan kulibatkan dia sedikit pun. Aku akan meminta bantuan Nita. Dan gudang baruku ini akan kuberi nama Arga, nama anakku. Dengan uang tabungan yang ada, aku menyewa sebuah ruko yang akan aku jadikan gudang untuk menyetok material. Secara diam-diam dan perlahan-lahan, akan kualihkan semua klien untuk membeli material di gudangku. Otomatis, tak akan ada lagi klien yang bekerja sama di gudang Mas Ega. Tentu saja, aku akan memberikan kualitas yang terbaik dan harga yang terbaik juga. Selama beberapa bulan, aku mempersiapkan gudang itu. Satu persatu, klien aku alihkan untuk memesan di gudangku. Untungnya mereka mau, karena aku menawarkan harga yang sedikit lebih murah namun kualitasnya sama. Dan dalam waktu beberapa bulan saja, pelanggan sudah banyak yang beralih, tanpa sepengetahuan Mas Ega. Sekarang anakku sudah besar. Sudah bisalah kuajak untuk main ke gudang. Lagi pula, ada tempat yang memang aku khususkan. Kupersiapkan jika aku mengajak anakku ke sini. Tempatnya bersih, tidak panas. Waktu terus berlalu. Dengan segala keriuhan sejak Gundik itu datang, dia tak melakukan tugasnya dengan baik. Tak pernah dia membereskan rumah dengan benar. Kadang dia hanya menyapu, tidak dipel. Dan ujung-ujungnya dia gak pernah masak. Selalu beli makanan dari luar. Tapi untungnya, aku hanya membatasi uang belanja 100.000 per hari. Dan kartu kredit Mas Ega sudah aku blokir. Tapi entahlah, kalau dia buat baru lagi, aku mungkin tidak tahu. Tapi terserah. Ini semua tak akan bertahan lama. Sebentar lagi, mereka hanya akan membawa pakaian saja yang menempel di badan tanpa bisa mendapatkan apapun. Mas, kamu kapan mau menceraikan istrimu itu? Aku udah gak kuat, Mas. Dia terlalu banyak mengatur. Mana uang belanja cuma 100.000 per hari. Dapat apa coba? Aku bosan. Cuman makan makanan dari warung Padang terus. Aku gak kuat kayak gini, Mas. Tanpa sengaja, aku mendengar perbincangan antara Lila dan Mas Ega. Mereka sedang berbincang di ruang keluarga. Sementara aku sedang turun untuk mengambil minum di dapur. Aku gak mungkin ceraikan dia. Kamu tahu kan, rumah ini atas nama dia. Ya memang, gudang itu atas namaku. Tapi kan, kamu tahu sendirilah, gak mudah. Jawab Mas Ega. Kamu kan bisa balik nama, Mas. Jadi atas namamu. Semuanya jadi milik kamu.
Aku punya kenalan, Mas. Kita bisa lakuin itu. Ucap perempuan itu. Gak semudah itu, Lila. Semua sertifikatnya di tangan Army. Gak semudah itu membalik nama. Jawab Ega. Ya kamu cari cara lah, Mas. Gimana? Aku gak mau hidup susah begini. Aku menikah sama kamu itu mau hidup enak. Bukan susah seperti ini. Kata perempuan itu lagi. Ya kamu sabarlah. Lagi pula, dulu perjuanganku dan Army itu tidak mudah. Masa kamu cuma bersabar beberapa bulan aja gak bisa? Kini, Mas Ega tambah kesal. Bukan aku gak bisa bersabar. Tapi, sudahlah Lila. Aku pusing menghadapi kamu yang seperti ini terus. Kamu tahu gak? Kartu kreditku selalu membengkak tagihannya setiap bulan. Aku lagi-lagi harus diam-diam mengakali uang usaha kami. Hah, sudahlah. Mas Ega langsung meninggalkan Lila sendirian. Dia tampak begitu kesal. Di awal dulu memang sering sekali terjadi pertengkaran antara aku dan Lila. Namun semenjak aku sibuk mengurusi bisnisku, aku sering di luar rumah daripada di rumah ini. Lagi pula aku gak tahan di sini. Ibu mertuaku selalu membela menantu barunya daripada aku. Karena memang selama ini ibu mertuaku yang menginginkan pernikahan kedua suamiku ini. Ya memang, Mas Ega yang menyukai Lila. Dan ibu mertuaku mendukungnya. Jadi mereka sama saja kan? Bu, gudang kami semakin sepi. Gimana ya ini, Bu? Tanya Intan. Gak apa-apa, Intan. Memang itu yang saya harapkan. Kamu tenang saja. Misalkan kamu nanti diberhentikan, kamu bisa langsung kerja di gudang yang baru. Jawabku. Baik, Bu. Dengan bantuan Intan, orderan selalu masuk ke gudangku. Terlihat Mas Ega kebingungan dan pusing memikirkan semua ini. Tentu saja, pemasukannya akan berkurang. Mas, kenapa keuntung bulan ini dikit banget sih? Ini mana cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup? Mana kamu punya 2 istri, 2 anak. Dan istrimu yang satunya itu rewel banget. Kalau gak makan enak, gak bisa diem mulutnya. Kataku menyindir. Aku juga bingung. Klien banyak yang kabur. Mereka ganti supplier. Aku benar-benar bingung harus gimana, Mi. Jawab Mas Ega dengan lemas. Emang mereka pindah ke supplier mana? Tanyaku pura-pura tak tahu. Itu, ada gudang baru. Namanya Arga Group. Namanya sama ya kayak anak kita. Aku juga heran. Bisa-bisanya dia mendapatkan barang dengan kualitas yang sama tapi harganya lebih murah. Mas Arga tampak berpikir. Dia lupa. Kalau selama ini, jantung bisnisnya adalah aku. Jadi aku lebih tahu daripada dia. Ya udahlah Mas. Mungkin nasib usaha kita sedang merosot. Kataku berpura-pura pasrah. Atau jangan-jangan ini azab Mas buat kamu? Karena kamu sudah menyakiti aku. Tanyaku pada Mas Ega sambil menatap matanya. Gak mungkin lah. Aku kan berusaha adil untuk kalian. Jawabnya enteng. Ya adil menurutmu, belum tentu menurut kami kan? Apalagi menurutku. Jawabku tanpa melihat ke arahnya lagi. Apa kamu gak bahagia? Pertanyaan itu seakan mencekik leher ini. Kenapa dia baru bertanya sekarang? Atau dia tidak bisa merasakankah selama ini kalau aku tak pernah bahagia? Aku rasa kamu sudah tahu jawabannya tanpa aku menjawab, Mas. Aku langsung meninggalkannya setelah mengatakan itu. Namun beberapa minggu kemudian, supplier yang tadinya sudah beralih ke gudangku, tiba-tiba beralih ke gudang Mas Ega lagi. Katanya di sana barang lebih murah. Bahkan harganya lebih murah dari harga yang sebelumnya. Ini sungguh tidak masuk akal. Ini mah harganya di bawah modal. Kok bisa? Aku mulai menyelidiki. Karena sepertinya ini ada yang tidak beres. Dan setelah aku cari tahu, ternyata supplier barangnya bukanlah yang lama, melainkan supplier baru. Dan setelah klien melakukan kerjasama, dan barang itu digunakan untuk membangun bangunan, hasilnya tidak sesuai ekspektasi. Bangunan itu mudah rapuh. Baru juga sebentar, sudah rusak. Itu artinya, kualitas barangnya sangatlah buruk. Dan setelah itu, tak ada lagi yang mau bekerja sama dengan gudang Mas Ega. Para klien yang sudah bekerja sama sebelumnya langsung membatalkan semua.
mereka beralih ke gudangku lagi. Ya itulah kalau berbuat curang, mana mungkin bisa dipercaya. Dan kalian tahu ini ide siapa? Ide perempuan licik itulah. Dia yang mengompor-ngompori Mas Ega untuk mencari barang yang lebih murah, supaya bisa mendapatkan klien lebih banyak. Karena klien pasti akan tergiur dengan harga yang murah, tanpa mereka pikirkan bagaimana kualitasnya. Dan setelah tahu barulah menyesal. Tidak terasa setahun sudah aku dipoligami. Sudah setahun ini juga Mas Ega tak pernah menyentuhku. Aku juga selalu beralasan untuk menolaknya. Ya tentu saja saat ini, kalau aku tolak dia tak akan bingung mencari pelampiasan kemana. Karena sudah ada istri di bawah yang bisa melayaninya setiap waktu. Dan aku tidak akan mengambil posisi itu lagi. Kuserahkan semua tugas melayani suami kepada Lila. Aku gak dapat juga gak apa-apa. Aku udah gak sudi disentuh olehnya. Anak-anak kami juga tumbuh semakin besar. Alhamdulillah Arga sehat. Begitu juga dengan Deo. Aku kasihan sekali pada anak itu. Meskipun dia punya orang tua yang lengkap, tapi anak itu seperti kekurangan kasih sayang, terutama dari ibunya. Kalau Mas Ega keluar, kerja Lila itu hanya santai-santai di rumah. Bukannya membereskan rumah seperti kesepakatan di awal. Entah kadang dia juga pergi. Tak tahu pergi kemana. Anak dititipkan pada ibu mertuaku. Kalau aku sih gak sudi dititipi anaknya. Hari itu tiba-tiba Mas Ega pulang dengan wajah yang sangat kusut. Aku bangkrut, ucapnya pada Lila. Aku yang mendengar langsung turun buru-buru. Bangkrut gimana Mas maksudmu? Tanya aku tak mengerti. Ya, aku udah gak punya klien satupun. Aku udah gak dipercaya orang lagi. Itu semua gara-gara ide kamu, Lila. Bahkan saking sedihnya suamiku itu sampai menangis. Kok kamu nyalahin aku sih, Mas? Itu salah kamu sendiri. Kenapa kamu gak mikir dulu sebelum ngelakuinnya? Mereka malah saling menyalahkan. Di situ aku hanya bisa menahan tawa. Apa aku jual aja ya? Kita udah benar-benar gak punya uang sekarang. Kata Mas Ega memutuskan. Inilah saat yang aku tunggu-tunggu. Ya, gak apa-apa juga, Mas. Mungkin itu lebih baik. Mungkin bisa mulai usaha yang lain lagi. Ucapku enteng. Kamu gak apa-apa kalau itu dijual? Kita dulu beli dengan susah payah. Tapi sekarang harus dijual. Ya mau gimana lagi, Mas? Udah, kamu tenang saja. Aku akan urus semuanya. Akhirnya, gudang itu kami jual. Tapi tenang, aku juga yang membelinya. Tapi Mas Ega sejauh ini belum tahu, karena dia menyerahkan urusan jual ini ke aku. Yang penting nanti ada hasilnya. Tapi, hasil penjualan itu tentu saja semuanya tidak untuk Mas Ega, melainkan akan aku bagi dua. Barulah setelah ini, aku akan mengusir mereka dari rumahku. Ya yang penting kan Mas Ega sudah dapat bagiannya. Aku gak mau berbagi rumah ini. Rumah ini memang kami bangun setelah pernikahan. Tapi, aku yang mendekor semuanya. Aku yang mendesainnya sendiri. Aku tidak mau perempuan itu ikut menikmati tinggal seenaknya di rumah ini. Biarlah mereka usaha sendiri dengan uang hasil penjualan gudang kami. Tibalah saatnya Mas Ega menandatangani surat jual beli. Dia sangat terkejut karena ada namaku di sana. Apa-apaan ini Armi? Kok ada nama kamu? Kamu yang membeli gudang kita? Tanya Mas Ega kebingungan. Aku hanya tersenyum tipis. Jelaskan Armi, apa maksudnya ini? Cepat tanda tangani. Tinggal tanda tanganmu saja dan semua selesai. Kamu mau uang gak? Ucapku dingin. Gak, aku gak mau tanda tangani sebelum semuanya jelas. Baiklah, biar pengacaraku saja ya yang menerangkan semuanya sama kamu. Pengacaraku pun menerangkan yang seharusnya. Mas Ega semakin terkejut. Bahkan, aku juga secara diam-diam sudah mengajukan gugatan cerai. Sudahlah Mas, tanda tangani saja. Lagi pula rumah tangga kita ini sudah gak bisa dipertahankan. Kalau gudang itu aku beli, nanti hasilnya akan kita bagi dua. Beres kan? Dan setelah ini, kamu bisa hidup bahagia bersama gundikmu itu. Dengan uang yang akan kamu dapatkan. Mudah kan? Aku memberinya penawaran yang sangat menarik.
Apa kamu udah gak mencintaiku? Tanyanya. Apa kamu baru sadar? Selama ini, aku gak pernah melayanimu lagi, Mas. Seharusnya dari situ kamu sudah sadar kalau aku sudah tidak mencintaimu lagi. Jawabku sangat meyakinkan. Mas Ega terlihat memejamkan mata, lalu mengambil pena dan menandatangani surat itu. Dan sudah resmi, gudang itu menjadi milikku. Hasil jualnya langsung aku bagi dua dengannya. Kalau kamu bisa memanfaatkan uang itu dengan baik, mungkin kamu bisa membangun usaha lagi. Kecuali kamu lebih nurut sama gundikmu, ya jangankan jadi usaha. Mungkin uang itu hanya akan menguap di udara. 2 bulan berlalu, aku sudah resmi bercerai dengan Mas Ega. Perempuan itu tampak senang. Ditambah saat ini mereka sedang punya banyak uang. Dan Mas Ega juga setuju untuk keluar dari rumah ini. Dan katanya mereka juga sudah beli rumah dari hasil uang jual gudang. Dan kalian tahu rumah yang dibeli? Itu rumah yang lebih besar daripada rumahku ini. Tentu harganya tidak murah. Dan aku yakin sisa penjualan gudang hanyalah tinggal sedikit. Bisa untuk buka usaha apa ya kalau uangnya sedikit? Terserahlah, aku juga gak peduli. Sekarang aku gak ada lagi hubungan dengan mereka. Ibuku senang karena akhirnya aku bercerai. Setelah setahun lebih, ibu menunggu kabar baik ini. Maafkan Army ya, Bu. Army baru bisa menuruti semuanya sekarang, ucapku. Gak apa-apa, Nak. Yang penting kamu sekarang sudah bahagia. Ibu lihat kamu bisa tertawa bahagia kini. Ibu senang, Nak, kata ibuku. Dan gudang yang sebelumnya sudah di ujung tanduk, kini ku bangun lagi. Namanya ku ganti menjadi nama Arga, sebagai cabang Arga Group, gudangku yang kedua. Dengan begitu, gudang yang sudah lama aku rintis, kini tidak hilang atau jatuh di tangan orang lain. Kini bisa aku lanjutkan lagi. Sekarang aku punya 2 gudang. Alhamdulillah. Gudang yang dulu hanya aku sewa, kini sudah aku beli. Dengan begitu, biaya operasional akan lebih murah. Setahun kemudian, sejak perceraianku dengan Mas Ega. Kini, setelah sekian lama tak ada kabar, kecuali dia menanyakan kabar tentang anaknya. Aku mendapat kabar kalau sekarang mereka harus menjual rumah karena Mas Ega gagal membangun bisnisnya. Dia ingin juga membuka gudang seperti kami dulu, tapi gagal karena modalnya yang tak cukup. Meminjam di bank malah tak bisa mengembalikan. Akhirnya rumah mereka dijual. Kasihan, tapi mungkin ini balasan yang tepat untuk mereka. Kini Mas Ega, Lila, Deo, dan juga mantan ibu mertuaku tinggal di kontrakan sederhana. Karena memang uang yang mereka miliki tidak cukup jika harus mengontrak di tempat yang bagus. Mas Ega pun hanya kerja serabutan. Karena di usianya yang tak lagi muda, tentu susah untuk mendapatkan kerja. Dan Lila, yang memang notabene tidak mau hidup susah, meninggalkan Mas Ega untuk mencari korban berikutnya. Ya, dia berniat untuk mencari gadun baru. Tapi bukannya dapat gadun yang keren atau kaya, dia malah dapat gadun yang istrinya ngamuk karena sudah ketahuan duluan sebelum dapat uangnya. Akhirnya, perempuan itu dihajar habis-habisan. Bahkan hampir dilucuti pakaiannya di depan umum. Untungnya masih ada beberapa warga yang menolongnya. Ya, begitulah perempuan kalau tidak bisa menghargai dirinya sendiri. Dia hanya ingin hidup enak tapi tidak mau kerja keras. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran ya Bunda. Sekarang hidup Ega benar-benar kesulitan. Dia harus membesarkan anaknya seorang diri. Karena Lila pergi entah kemana. Seolah dia menenggelamkan diri di bumi agar orang-orang tidak mengetahui aibnya. Dia sudah sangat malu dengan kejadian itu karena memang cukup viral. Sementara itu, kehidupan Army dan anaknya kini semakin bahagia. Usaha selalu lancar. Army juga sudah menikah lagi dengan seorang pria yang sangat baik. Sama-sama pengusaha. Suami Army yang sekarang punya alat berat, jadi dia menyewakan alat berat untuk proyek-proyek besar. Inilah hasil dari kesabaran Army selama ini. Dia bisa mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Oke Bunda, semoga kisahnya bisa diambil pelajaran yang berharga. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.